di YouTube. Oke. Oke. Saya mulai share screen dulu. Sudah terlihat ya di layar ya? Sudah. Oke, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sebelum mulai kita berdoa terlebih dahulu ya. Semoga apa yang kita pelajari pada sore hari ini bermanfaat dan berguna untuk persiapan kalian mengikuti ujian masuk perguruan tinggi negeri, entah itu PTN ataupun kedinasan, entah UTBK ataupun ujian mandiri, gitu ya. Yuk berdoa, dipersilahkan. Berdoa selesai. Yuk kita mulai nomor 26 ya. Tadi kan soalnya sudah di-share di grup ya. Sudah ada yang nyoba? Jawabannya apa? A, B, C, D, E? Sudah ada yang mencoba belum? Belum. Oke. Ya sudah, kalau belum kita coba baca bersama-sama soalnya. Ini soal dari Anto tadi ya. Diketahui barisan aritmatika dengan UK-nya menyatakan suku ke K. Jika U K plus 2 sama dengan U2 ditambah K kali U6 dikurangi 2. Pertanyaannya adalah U6 tambah U12 tambah U18 tambah U24 sama dengan berapa? Nah, karena belum nyoba semua, ya sudah kita bahas dari awal. Ada yang tahu barisan aritmatika itu apa? Ini materi kelas 11, SMP kelas 9. Jangan tahu nggak barisan aritmatika itu apa? Polanya bagaimana? Punya apa aja? Yang kelas 11 ini ada Dinar, ada Erina. Apa? Barisan aritmatika. Kalau 1, 4, 7, 10 ini barisan aritmatika enggak? Kita coba sambil bahas materinya. Barisan aritmatika enggak ini? Halo? Iya. Nah, iya. Kenapa iya? Kenapa, Terdapat Andri? beda. Bedanya berapa? Selisih setiap dua suku berurutannya berapa? 3. Ah, betul. 3. Ini 3. Ini 3. Jadi, barisan aritmatika itu adalah barisan yang selisih di antara dua suku berurutan itu sama. Jadi lompatnya itu sama, entah tambah suatu bilangan bulat, positif ataupun negatif. Jadi angka 1 disebut A atau suku pertama, 3 disebut apa tadi? Disebut apa? 3? Beda. Oke, beda atau B. Nah, masih ingat nggak cara mencari UN dari barisan aritmatika? Ini kuncinya di sini, Tok. UN sama dengan apa, masih ingat? Barisan aritmatika? A plus N. N-1 kali B. Betul sekali. A ditambah N-1 kalikan B ini yang perlu diingat dan akan kita kerjakan menggunakan ini. Nah, di soal nomor 26, kita punya UK. UK itu suku ke K. Lalu punya juga suatu pernyataan UK plus 2 itu sama dengan U2 ditambah K dikalikan dengan U16 dikurangi 2. Pertanyaannya adalah U6 ditambah U12 ditambah U18 ditambah U24. Nah, dalam pengerjaan matematika, kita itu harus menjabarkan yang diketahui untuk memperoleh yang ditanyakan. Nah, yang diketahui UK plus 2, berarti kan suku ke K plus 2. Kalau K-nya tak ganti 1, kita memperoleh apa? K-nya diganti berapa berarti? K-nya diganti? Halo?
Silahkan dijawab. K-nya ganti aja. Ini di sini UK plus 2. K-nya kita ganti dengan? K-nya diganti dengan? 1. Halo? 1. 1. Jadi kita ikuti aja. Yang ada K kita ganti semuanya. Kita jabarin aja artinya apa. Berarti 1 tambah 2 sama dengan U2 ditambah K-nya diganti dengan angka? 1. 1. U16, tulis U16 dikurangi 2. Nah, 1 tambah 2 berapa? 1 tambah 2? 3. Nah, U3 sama dengan U2 ditambah U16 dikurangi 2. Nah, ini adalah barisan dari aritmatika. Kalau UN itu sama dengan A plus N-1 kali B, kalau U3 apa? Kalau U3 apa? A plus 2B. A plus Betul sekali, A plus 2B sama dengan, kalau begitu U2 apa? A plus B. Betul, A plus B. Nah, U16 apa? A plus 15B. Oke, A plus 15B dikurangi dengan 2. Nah, ini min 2 tak taruh ke kanan, ke kiri boleh ya? Berarti atau tak tambah 2 semua dari kanan kan dapat 2 tuh. Ini A plus B ditambah A tambah 15B kan A tambah A 2A ya. B tambah 15B berapa? B tambah 16B? B tambah 15B? Oke, 16B. Yang ini nanti dikurangi A, lalu dikurangi 2B. Berarti diperoleh apa? 2 sama dengan apa? 2 sama dengan apa yang ruas kanan? A plus 14B. Oke, betul. A plus 14B. Ini model yang kita punya. Modelnya ini. Nah, lalu kita jabarkan. Yang ditanyakan apa sih? Lalu kita hubungkan dengan model yang kita punya. U6 artinya apa? Dari barisan aritmatika. U6. U6 artinya apa? Kalau UN, A plus N-1 kalikan B. Kalau U6 berarti berapa tambah berapa B? A Silakan plus siapapun boleh 5B. menjawab. Oke, A plus 5B. Kalau U12 siapa? A plus A berapa? plus 11B. Oke, A plus 11B. Kalau U18? A plus 11B. A plus 17B. Oke, betul. Lanjut ke U24. A plus 23B. Betul, A plus 23B. Yuk, silahkan diselesaikan. Berapa tuh hasil operasinya? Berapa? Hasilnya yuk silahkan. Ini sudah sedia coret-coretan dan buku ya. Yuk, berapa berarti? A tambah A, tambah A, tambah A. Berarti hasilnya berapa? 4A. Oke, 4A. 4A. Ditambah yang B yuk, 5B tambah 11B tambah 17B tambah 23B berapa? Dia coret-coretan ya. Lima 56B. Oke, 56B. Nah, 4 sama 56. FPB-nya berapa? Bisa nggak tak bagi 4 semua? Bisa. Bisa, yuk 4A dibagi 4 berapa? A. A, oke betul sekali. Ditambah 56B dibagi 4. 16. 16?
14. Oke, betul 14B. Nah, 14B. punya nggak nilai A ditambah 14B? Punya nggak? A, betul, 2 ini tadi. Nah, ini pasti ada hubungan antara modal atau yang diketahui dengan yang ditanyakan. Berarti berapa tadi 2 ya? Nah, jawabannya berarti 4 kali 2 berapa? 8. Nah, harusnya jawabannya 8 aja. Tapi kalau 8 aja kan di sini nggak ada. Ya sudah, kan 8 itu 8/1. 1 tadi dia si K. Berarti 8 per K. Jawabannya yang E. Tapi harusnya 8 aja itu udah cukup. Ada pertanyaan atau ada bagian yang mau diulangi? Halo? Tidak, Halo? Bu. Lanjut. Ada? Lanjut, Lanjut Bu. ya. Ke nomor berikutnya. Ini kita ke barisan aritmatika lagi, tapi penjumlahannya. Nah, penjumlahannya berarti deret. Deret aritmatika. Ini sudah Bu Lina bahas kok di video YouTube. Jadi kalau masih ada yang belum paham, silakan dibuka aja videonya. Nah, di sini kalau deret itu dipisahkan oleh tanda jumlah. U1 ditambah U2 ditambah U3 sampai dengan UN, hasilnya adalah banyaknya bilangan, kan dari U1 sampai dengan UN, banyaknya bilangan ada si N, dibagi dengan 2, dikalikan dengan kepala U1, dan ekor UN. Gitu. Masih ingat ini ya? Kelas 9 atau kelas 11, ini udah dibahas nih. Ingat? Halo? Saya minta tolong dong salah satu dibacakan dulu soalnya. Halo? Yuk silahkan dibacakan yuk. Anto juga boleh tadi yang tanya Anto. Halo? Misalkan UN adalah bilangan aritmatika dengan suku pertama A dan beda 2A. Jika U1 ditambah U2 ditambah U3 ditambah U4 ditambah U5 sama dengan 100, maka U2 ditambah U4 ditambah U6 ditambah ditambah U20 sama dengan. Oke, yuk kita bahas dan tulis yang penting-penting. Ini diketahui suatu barisan aritmatika. Suku pertamanya adalah A dan bedanya 2A. Lalu diketahui juga U1 tambah U2 tambah U3 tambah U4 tambah U5 sama dengan 100. Yang ditanyakan adalah U2 ditambah U4 ditambah U6 sampai seterusnya ditambah U20 itu berapa? Nah, kita jabarkan dulu yang diketahui, fakta yang diketahui. U1 tambah U2 tambah U3 tambah U4 tambah U5 sama dengan 100. Nah, dari U1 sampai dengan U5 ada berapa bilangan? 5. Ada berapa? Oke, ada 5 bilangan. Jangan lupa dibagi 2. Nah, kepala atau suku pertamanya siapa? U1. U1, ekornya siapa? U5. Oke, U5 sama dengan 100. 5 per 2, U1 itu siapa kalau di barisan aritmatika? U1 siapa kalau di barisan aritmatika? Tuliskan A plus. lagi A, oke. A ya. Tuliskan lagi UN deh. UN sama dengan A plus N-1 dikalikan B. Lalu U5. U5 berarti siapa? Kalau di barisan aritmatika. U5 siapa? U5 A plus berapa B? A plus Ayo. 4B. Oke, A plus 4B sama dengan 100.
5/2 A tambah A. 2A. 2A. Oke, 4B tadi bedanya diketahui apa? 2A. 2A. Oke, berarti 4 kali 2A sama dengan 100. Nah, kita peroleh lagi 5/2, 2A tambah sama kali duluan kali ya. 4 kali 2A berapa? 8A. Oke, 8A ini sama dengan 100. 5/2 dikali, oke betul. 2A tambah 8A. 10A. 10A. Oke, 10A sama dengan 100. 2 sama 10 tak sederhanakan ya. Dibagi 2 dapat 1, 10 bagi 2 dapat 10A. 25. 10A bagi 2 25. dapat 5. Nah, gue 25 ya. 25A sama dengan 100, tapi maunya A aja. Di sini kali. 25 kali A, berarti perlu dibagi 25. 25A bagi 25 adalah A. 100 dibagi 25 berapa? 4. Oke, 4. Nah, sekarang kita sudah dapat penjabaran dari yang diketahui. Sekarang kita jabarkan yang ditanyakan. Yuk, kita beralih ke yang ditanyakan. U2 tambah U4 tambah U6 sampai pol U20. Ini ada berapa banyak bilangan? 10. 10, betul. 10 bilangan ya. Berarti 10 dibagi 2. Kepalanya siapa? U2. U2, betul sekali. Ekornya siapa? U20. U20. Nah, 10 bagi 2? 5. 5, oke. Lalu U2 dalam barisan aritmatika, itu apa? A plus B. A plus B, betul. Kalau U20 dalam barisan aritmatika? A plus 19B. Oke, A plus 19B. Kita peroleh 5 dikali A tambah A. 2A. 2A. B ditambah 19B. 20. 20B. Oke. B-nya tadi siapa? 2A. Oke, betul. 2 kali 2A. Nah, berarti kita punya 5 dikali 2A ditambah 20 kali 2A. 40A. Oke. 5 dikali 2A kali 4. Kok tak kali sih? 2A tambah 40A. 42A. Oke, 42A. Tadi A-nya siapa? 4. Nah, berarti ini tak kali ini aja ya, 5 kali 4 dulu ya. Mau urut juga boleh, tidak apa-apa. Saya kan ini enak 20 kali 42. 20 kali 42 berapa? 840. Oke, A, B, C, D, E. Yang mana? B. Oke, yang B. Ada pertanyaan atau ada bagian yang mau diulangi untuk soal nomor 27? Lanjut. Ada? Oke, tak lanjutkan. Ini pertanyaan dari Puspa. Yuk Puspa, silakan dibaca Puspa. Halo Puspa. Oke. Jika fx sama dengan x per a kurung 1 min b kuadrat per x kuadrat kurung plus x per b kurung 1 min a kuadrat per x kuadrat kurung, maka f a plus b adalah. Nah, sebelum mengerjakan ini, saya pengen tanya dulu. Masih ingat nggak kalau dulu punya P kuadrat dikurangi Q kuadrat, kalau difaktorkan jadi apa? P kuadrat min Q kuadrat. Kalau difaktorkan jadi apa? P plus Q kali P min Q. Betul sekali. P plus Q, P min Q. Nah, kita sederhanakan dulu si fx, karena ini ada selisih 2 kuadrat. Nah, ini juga ada selisih 2 kuadrat. 1 itu kan artinya 1 dikuadratkan ya.
Nah, berarti kita bisa menyederhanakan bentuk fx dulu. Karena kalau langsung disubstitusi, penyederhananya akan lebih sulit. Jadi kita sederhanakan terlebih dahulu. Sebelum diganti x-nya dengan a plus b. Yuk, kita sederhanakan dulu. Ini x per a. Nah, kalau 1 kuadrat min b kuadrat per x kuadrat, difaktorkan jadi apa menurut ini? Jadi apa yuk? 1 plus 1 plus B per X. Lalu dikali dengan? 1 min B per X. Oke, ditambah dengan? Yuk lanjutkan. X per B. Terus? Ini difaktorkan. Halo. Ini si 1 dianggap P, si A per X kita ikut bentuknya itu si Q. Jadi 1 kuadrat dikurangi A per X dikuadratkan. Jadinya apa yuk? Siapapun boleh jawab. Karena kita di sini adalah belajar bersama gitu. Biar nanti pada bisa mengerjakan pas UTBK. Syukur-syukur bisa masuk SNMPTN gitu kan. Tapi kan nggak semua bisa ikut SNMPTN dan lolos gitu. Jadi kita baca bersama yuk. Apa ini? 1 plus A per X. Oke, 1 plus A per X lalu? Dikali 1 min A per X. Oke, nah lalu yang ditanyakan apa sih? FA plus B. Ya sudah, berarti artinya X-nya kita substitusi dengan? A plus B. Oke, semua yang ada X ganti dengan A plus B. Di sini Fx berarti FA plus B. Ruas kanan ada X per A. Berarti artinya A plus B dibagi 2. Ini 1 ditambah B per X-nya ada X semua ganti dengan A plus B. 1 min B per X berarti B per A plus B. Ada X, A plus B per B. Ada 1 ditambah A per X berarti A per A plus B. 1 min A per A plus B. Sudah, kita selesaikan. A plus B per 2. Kok per 2? Saya salah nulis ya. Per A. Nanti ada salah nulis, silahkan bilang saja. Ini A, ini A. Nah, ini adalah operasi pecahan nih. Kita samakan penyebutnya ya. Penyebutnya berarti A plus B ya. Ini 1 artinya 1 per 1. Nah, penyebutnya jadi A plus B. Berarti perlu dikali A plus B. Yang atas kita harus adil juga dikali A plus B. Berarti A plus B ditambah B per A plus B. Nah, ini juga kita samakan penyebutnya. Berarti A plus B per A plus B dikurangi B per A plus B. Ditambah A plus B per B. Ini 1 per 1 disamakan penyebut. A plus B, A plus B. Ditambah A dibagi A plus B. Ini 1 per 1 juga disamakan penyebut jadi A plus B. Penyebut A plus B, pembilang juga A plus B. Dibagi dapat 1. Dikurangi A per A plus B. Yuk kita selesaikan. A plus B per A. Ya ini ditambahkan ya udah boleh nih. Penyebutnya sama-sama A plus B, ini juga A plus B. Berarti A plus B ditambah B hasilnya apa? A plus 2B. Oke, betul. A plus 2B dibagi A plus B. Dikali A plus B. Kursornya A plus B dikurangi B. Ketemunya apa? A plus B dikurangi B. Ketemunya? A. A, oke betul sekali. A per A plus B ditambah sebentar.
ditambah A plus B per B. Yang ini A plus B ditambah A. Hasilnya apa berarti? A plus B ditambah 2A plus B. Oke, betul. 2A plus B per A plus B. Terakhir yuk. A plus B dikurangi A. Hasilnya apa? B. Oke, B per A plus B. Ada yang tahu setelah ini langkah apa yang harus kita lakukan? Perhatikan semuanya. Apa yang harus kita lakukan? Ada unsur yang sama enggak? A plus B dibagi A plus B dapat? Dapat berapa? 1 ya. Lalu si A dengan siapa? Halo? A. Oke, A dengan A. Dapat 1, dapat 1. Jadi siapa yang belum dicoret? Jadi hasilnya apa ini yang kita sederhanakan? A plus 2B per A plus B. Betul. Nah, lalu ditambah dengan, yuk yang ini apa nih? A plus B dicoret. Oke, terus A plus B dengan A plus B dibagi dapat 1, lalu apa lagi? Yang B juga dicoret. Betul sekali, dapat 1 juga dapat 1 nih. Berarti hasilnya apa? 2A plus B per A plus B. Oke, betul sekali. Nah, penyebutnya udah sama belum? Sudah. Nah, berarti boleh dioperasikan enggak? Boleh. Nah, hasilnya apa? 3A plus 3B per A plus B. Oke, betul. 3A plus 3B dibagi A plus B hasilnya berapa berarti? Ya, aku malas lagi, jadi aku jarang. Jadi aku langsung komunal orang yang di kali aku. Gimana, Anto? Anto kayaknya belum dimit itu. Gimana? Gimana, Anto? Halo? Hasilnya apa? 3. 3, betul sekali. 3 ya. Atau caranya gini, kan 3. 3 sama 3 kita keluarkan. 3 bagi A, 3A bagi 3A. 3B bagi 3 itu B. Tak bagi A plus B. Kita sederhanakan dapat 1 ketemu 3. Berarti A, B, C, D, E jawabannya yang? B. B. Ya, B. Oke. Ada pertanyaan untuk soal nomor ini? Ada enggak? Ada? Saya sambil tadi kayaknya ada yang WA, nggak bisa masuk ke link webinar. Yuk, setelah ini mau bahas apa lagi? Bahas dimensi 3 yang saat ini kalian pelajari di semester ini, yang saat ini dipelajari, atau mau bahas apa? Saya ngikut. Halo? Dimensi 3 mau dibahas? Dimensi Mau. Oke, dimensi 3 saya bahas ya. Bentar, tak taruh pojok dulu. Nanti silakan ya, karena saya di sini perannya ingin membantu kalian dalam belajar. Jadi kalianlah yang aktif-aktif bertanya. Bentar, tak taruh, karena saya gambar kubusnya aja. Nulis saja nggak rapi, apalagi gambar kubus, tak taruh ke kubus dulu di sini. Silakan sambil dibaca, dicoba juga bisa. Oke. Yuk, salah satu tolong dibacakan dulu. Saya bilang mau tadi.
Kelas 1 yuk, siapapun. Ya sudah, saya saja yang baca. Dimensi 3, nomor 48, ini itu selalu keluar untuk soal UTBK, soal UN, ataupun soal ujian mandiri. Yang saat ini dipelajari gitu ya. 48, diketahui kubus ABCDEFGH, kubusnya ini, dengan panjang rusuknya adalah P. Nah, titik M terletak pada garis CD, M di sini, sedemikian hingga CM banding DM sama dengan 1:2. Artinya berarti M-nya terletak di sini karena 1:2. Tapi jangan tulis ukurannya. Tulis perbandingan. Berarti X bagi 2X gitu. Jika sudut MGB sama dengan theta, MGB. Kita cari dulu garis MGB. MGB. Nah, ini ya, si MGB. Ini theta. Pertanyaannya adalah nilai dari cos theta. Cos theta itu berapa? Ini sudah belajar dimensi 3 ya, sedikit sudah ya. Tak tutup dulu ini. Nah, kalau melihat garis, kalau kita mencari sudut di segitiga MGB, agar tidak kesulitan adalah gambarlah MGB itu di luar dari kubus. Jadi memudahkan gitu. Saya gambarnya biar agak manusiawi sedikit. MGB. Jadi di sini G, di sini M, lalu di sini B. Nah, kalau CD itu 3X, kalau CM itu kan X. Kalau DM itu 2X. CD berarti panjangnya berapa X? P-nya diabaikan tidak masalah kalau trigonometri. Berarti 3X. CD 3X. Kalau CD 3X, CB berarti berapa? CB berarti berapa? Kubus rusuknya sama enggak ukuran rusuknya? Sama 3X. Sama 3X Bu. juga. Nah, kalau udah ketemu segitiganya, yang kita lakukan adalah mencari ukuran-ukurannya. Baru kita cari nilai dari kosinus tetanya gitu. Nah, di sini GC juga 3X ya. Berarti kita pasti ketemu segitiga siku-siku di sini. Perhatikan. Segitiga BCG. Nah, pada segitiga BCG, untuk mencari GB, caranya bagaimana? Ingat nggak teorema Pythagoras? Caranya bagaimana? Ayo. 3X kuadrat ditambah 3X kuadrat. Ada yang lupa nggak ditinggal tuh? Kasihkan ada yang ditinggal. Akar. Nah, akar jangan ditinggal ya. Kasihkan ditinggal. Berapa ini? 3X dikuadratkan. Berapa 3X dikuadratkan? 9X. 9X aja, ayo. 3X dikali 3X. 3X kuadrat artinya 3X kali 3X. 3 kali 3, 9. Lah, X kali X apa? Masa X tetap? X kali X? Kuadrat. Nah, kalau Kuadrat. Sekian. 9X kuadrat ditambah 9X kuadrat. Berapa tuh 9X kuadrat tambah 9X kuadrat? Akar? Akar 18X kuadrat. Oke, 18X kuadrat. 18 itu artinya 3 akar 2. Lah, akar X kuadrat kan berarti si X gitu ya. Nah, kita ketemu si GB 3X akar 2. Nah,
Lalu sekarang kita cari panjang CM. Apa nih? Saya sebut sih. Oh ya benar, GMB. Yuk cari panjang CM. CM udah ya si X ya. Oh GM. Sekarang GM. Kalau mencari GM yang kita perhatikan segitiga apa? Di kubus ABCDEFGH. Kalau cari GM, segitiga apa yang diperhatikan? GMC. Betul. Nah, sekarang perhatikan segitiga GMC. Perhatikan segitiga GMC. Kita cari GM. Nah, kalau GM sama dengan apa? Akar X ditambah 3X. X kuadrat Ini ada? ditambah 3. Oke, ada yang ditinggal terus ya, kasihan. Nah, ini akar X kuadrat. 3X dikuadratkan apa? 9X kuadrat. Oke, 9X kuadrat. X kuadrat ditambah 9X kuadrat? 10X kuadrat. 10x kuadrat. 10X kuadrat. Diakarkan ketemu apa? Yang boleh keluar dari akar siapa? Si 10 apa si X kuadrat? X. Oke, jadinya X akar 10. Ini X akar 10 si GM. Sekarang cari MB. Cari MB. Kalau cari MB, yang kita perhatikan segitiga apa? MBC. Oke, betul. MBC. Berarti MB sama dengan apa? MB sama dengan apa? Siku-siku nggak di C. Siku-siku ya? Oke, betul. Akar? X kuadrat ditambah 3X kuadrat. Nah, sama nggak dengan GM? Sama nggak GM dengan MB? Nah, Sama ya? Nah, dengan cara yang sama, MB akan ketemu X akar 10. Nah, artinya si segitiga GMB, segitiga apa? Sama kaki. Nah, sama kaki ya. Nah, karena sama kaki, pasti garis tinggi, garis berat, garis baginya itu berintit di tengah-tengah. Nah, karena kalau cos theta itu kan kita butuhnya di segitiga siku-siku ya. Kosinus itu sisi apa banding sisi apa? Masih ingat nggak? Ini bisa pakai dua cara kita mengerjakannya. Cos theta sama dengan apa? Kalau di segitiga siku-siku, perbandingan sisi apa? Samping dengan? miring. Oke, boleh nyebutnya samping dengan miring. Tapi saya senangnya samping dengan terpanjang. Kenapa? Karena kalau segitiga siku-sikunya digambar gini, A, B, C. Yang miring mana? Si AB, si BC, atau si AC? AC. Ya, tapi kalau udah paham, berarti sisi miringnya AC ya. Gitu. Boleh, yang penting paham aja. Nah, kan saya nyebutnya sajang gitu. Samping per terpanjang. Tapi nggak apa-apa. Yang penting paham di mana ya. Nah, tak huruf kasih O nih. Kalau GB itu 3X akar 2, maka GO berapa? Ini tak taruh separuh-separuh nih, sama. Ini gambarnya aja nggak representatif nih. GO berapa? GB 3X akar 2 per 2. Oke, betul. 3X akar 2 per 2. Nah, sekarang berarti cos theta. Siapa yang berperan perhatikan segitiga GOM? GOM ya. Siapa yang berperan sebagai sisi sampingnya? Yang mana? Yang sampingnya dari theta. GOM. GO betul.
Dibagi terpanjangnya. GM. Betul, GM. Nah, berarti cos theta sama dengan GO panjangnya berapa? 3X akar 2/2. Oke, 3X akar 2/2. Dibagi dengan GM. GM berapa? X akar X akar 10. Sebenarnya ini tak geser dulu. Oh, nggak bisa digeser. Oke, X akar 10. Perhitungannya tak taruh di... Yang cari GM tak hapus apa ya? Biar cukup untuk lanjutinnya. Oh, nggak mau. Bentar. Oh, mau nih, mau nih. Oke, berarti kita selanjutnya hitung. Ini kan artinya 3X akar 2/2 dibagi X per 10. Biar tidak tumpuk undung, saya taruh dikali 1/X akar 10. Gitu boleh ya? Cos theta. Nah, yang bisa kita sederhanakan, si X sama si X. Gitu. Lalu berarti kita punya 3 akar 2/2 akar 10. Nah, ini yuk sederhanakan yuk. Kok sederhanakan? Rasional kan? Dikali apa ini? Sederhanakan boleh, rasionalkan boleh. Ini boleh ya. Akar 2 dibagi akar 10, ini dapat akar 5 gitu ya. Boleh ya? Lalu kita rasionalkan dikali akar 5 per akar 5. Berarti kita peroleh 3 akar 5 per 2 akar 5. Kita cek di pilihan ganda, 3. Nah, ini tidak ada. Berarti 2 akar 5 harus kita ubah. Berarti ini harus diubah nih. Akar 5, ini 2. Berarti ya tidak dikali akar 5 lagi boleh lah. Jangan-jangan. Ini saya pengen jadi 3/2 akar 3 per akar 20 gitu diubahnya. Berarti jangan dirasionalkan. Tapi sama aja nanti. Ini dibaginya dengan akar 2 sama 2. Akar 2 sama 2 dibagi dapat akar 2 di sini ya. Halo? Nanti ketemu 3 per akar 20 gitu. Jadi kita menyesuaikan bentuk dari pilihan gandanya. Atau 2 akar 10 itu kan sama dengan akar 2 dimasukkan akar 4 kali 10. Berarti akar 40 gitu. Nanti dibagi dengan 2. Ketemulah 3 per akar 20. Jawabannya yang A. Kita hanya menyesuaikan bentuk dari pilihan gandanya. Ada pertanyaan? Atau ada bagian yang ingin diulangi? Halo? Lanjut. Lanjut ya. Oke, lanjut ke dimensi 3 lagi. Ada kubus lagi nih. Tak taruh gambar kubus dulu. Nah, ada kubus. Diketahui kubus ABCDEFGH dengan panjang rusuknya 2 cm. P titik tengah HG. Di sini berarti ada P. Lalu Q titik tengah FG. Ada Q di sini. Dan R titik tengah PQ. Berarti ini digambar garis si PQ.
Lalu ada R di tengah-tengahnya. Nah, jika BS adalah proyeksi BR, proyeksi itu dijatuhkan secara tegak lurus gitu ya, kayak lampu yang di atas kalian dijatuhkan kan jatuhnya ke lantai gitu. Nah, berarti ganti warna dulu. BS, ini kan BR dijatuhkan, berarti R-nya jatuh gitu. Tapi ini gambarnya agak susah. Tak langsung jatuhin ke sini gitu ya. R dijatuhkan ke bawah, set gitu, ketemu S di sini. Pertanyaannya adalah panjang dari BS. Nah, yang saya jatuhkan semua titiknya. Tak jatuhkan kan ketemu suatu titik tengah di BC gitu ya. Tak kasih huruf K, misal gitu. P dijatuhkan kan ketemu L di sini ya. Dijatuhkan gitu, proyeksi. Nah, terus ini tarik garis. R kan jatuhkan ketemu S di tengah-tengah sini. Untuk proyeksi ada pertanyaan? Ada enggak? Lanjut. Oke, lanjut. Nah, sekarang pertanyaannya si BS. BS ini berapa? Nah, kita cari. Kalau mencari langsung gambarnya dari kubus, akan kesulitan bagi yang tidak bisa membayangkan. Nah, yang kita lakukan adalah gambar di luar aja. Ini, sini deh. Nah, ini si A, B, C, D. A, B, C, D. Lalu di sini ada L, di sini ada K, terus ada KL, tengah-tengahnya itu si S gitu. AB panjangnya 2. Yang ditanyakan si BS berapa? Paham ya gambarnya ya? Paham? Ya, Bu. Oke. AB 2 nih. BC berarti berapa panjang BC? 2. 2. CK berarti berapa? 1. 1. Oke, betul 1. CL juga 1. LK berarti berapa LK? Ini siku-siku pasti nih. 1. LK pasti panjangnya? 1. LK loh. LK ini sisi terpanjang dari segitiga siku-siku loh. Akar 2. Akar 2. Nanti menghitungnya pakai Pitagoras. LK sama dengan akar 1 kuadrat tambah 1 kuadrat. Ketemulah akar 2. Lanjut yuk. Kalau LK itu akar 2, sedangkan S itu titik tengah dari LK. Maka KS itu berapa? Akar 2/2. Betul, akar 2/2. Karena S titik tengah LK. Nah, sekarang kita perhatikan segitiga SKB. Aduh, gambarnya gimana? Tak perbesar nih si SK nih. SKB. Panjang KB berapa? Tadi panjang KB. 1. 1. Panjang SK? Atau KS? Akar 2/2. Akar 2/2. Ditanyakan panjang BS ya. Nah, kita akan menghitungnya, mencarinya menggunakan aturan dari kosinus. Aturan kosinus gitu. Nah, kita kan jelas nih bahwa segitiga KCL itu segitiga siku-siku sama kaki. Kalau si C itu 90, otomatis kan si CKL ini 45. Ini juga 45 kan? Nah, berarti si SKB berapa SKB? Ini kan membentuk sudut lurus nih.
Di SKB berapa? SKB sudutnya berapa derajat? 135. Betul, 135 derajat karena dia berpelurus gitu. Nah, kita cari menggunakan aturan kosinus kelas 11. Ini kelas 10. Kalau luas sama aturan sinus kosinus itu kelas 10. Atau kelas 11, lupa saya. Nah, aturan kosinus tak jelaskan singkat di sini, barangkali ada yang lupa. Kalau kita punya A, B, C, sisi di depan sudut A disebut A, sisi di depan sudut B itu B, lalu sisi di depan sudut C itu sisi C. Kalau mencari A kuadrat itu sama dengan A kuadrat itu sisi sisi yang mengapit sudut A, berarti B kuadrat tambah C kuadrat dikurangi 2AB cos C. 2AB cos C. Berarti kalau mencari B kuadrat di sini, berarti sisi-sisi yang mengapit sudut B, A kuadrat tambah C kuadrat dikurangi 2AC cos B. A kuadrat plus C kuadrat min 2AC cos B. Cos B. Jadi ABC-nya kepakai semua ini. Nah, A kuadrat, B kuadrat, C kuadrat, 2ABC. AC cos B. Berarti kalau mencari C kuadrat, cara mencarinya bagaimana? C kuadrat yang mengapit sudut C siapa? A kuadrat plus B kuadrat min 2AB cos C. Betul, min 2AB cos C. Itu ya. Nah, ini kita carilah. Ini kan ada sisi-sisi yang mengapit sudut K. Yang dicari sisi di depan sudut K. Gitu. Berarti BS kuadrat sama dengan apa? Kalau ngikut aturan kosinus? Yang mengapit sudut K siapa? Yang mengapit sudut K? BK dan SK. Oke, BK dan SK. Berarti BK kuadrat ditambah SK kuadrat dikurangi 2 kali sudut yang mengapit. 2 kali BK kali SK dikali kosinus sudut K. Nah, yuk. BK kuadrat berapa? BK kuadrat. 1 1 kuadrat. SK kuadrat berapa? Akar 2/2 kuadrat. Oke, akar 2/2 dikuadratkan dikurangi 2 kali. BK-nya 1, SK-nya akar 2/2. Cos 4, cos K, cos 135 berapa? Cos 135 berapa? Dia dikuadratkan berapa sih? -135, artinya adalah di kuadran 2. Kuadran 2 kosinus bernilai positif atau negatif? Negatif. Oke, betul. Nanti negatif ya. Berarti cos ini di kuadran 2 saya pakai 180 min 45. Artinya dia sama dengan min cos 45. Min cos 45 berapa? Cos 45 berapa? Cos 45? Berapa cos 45? Lalu masih ingat yang waktu saya ngajar pakai jari? Cos 45 berapa? Ini dari yang hadir enggak ada yang ingat nih? Cos 45? Halo? Setengah akar 2.
Oke, setengah akar 2. Berarti di sini minus setengah akar 2. Ini minus setengah akar 2. Nah, kita perlu cari 1 ditambah akar 2 per 2 dikuadratkan. Dapat 2 per 4. Nah, ini ada 2, dapat 1, dapat 1. Lalu akar 2 dikali akar 2. Berapa akar 2 kali akar 2? 2. 2. 2. Ini min. Ini min. Berarti plus ya, ini sekali ya. Berarti plus 2 per 4 gitu ya. Ini, kok 2 per 4? 2 per 2, salah ngitung. 2 per 2 ini ya. Nah, yuk samakan penyebut. Dapat berapa nih? Dapat berapa semua? Yuk 1 dijadikan per 4. Jadinya berapa? 4 ditambah 2 ditambah 4. Ketemulah 10 per 4. Beneran? Nah, DS berarti akarnya 10 per 4. Nah, 10 nggak bisa keluar dari akar, tapi per 4 bisa keluar dari akar. Jadi setengah akar 10. Setengah akar 10. A, B, C, D, E. Tuh, hilang. Benar, pop up-nya hilang. A, B, C, D, E, jawabannya yang apa? Setengah akar 10? C. C, oke. Ada pertanyaan untuk soal nomor 49? Ada? Ini masih kurang aktif ya. Kapan-kapan nanti soalnya kan saya bagi sebelum itu kan, sebelum kita webinar. Nanti silahkan dikerjakan. Jadi benar nggak yang kalian kerjakan dengan yang kita bahas hari ini. Gitu. Ya, ini sudah selesai yang kita bahas. Sabtu depan kita lanjutkan lagi, cukup 1 jam aja kok kita webinarnya. Sebelum ditutup, ada yang mau ditanyakan nggak? Ada yang mau ditanyakan sebelum ditutup? Enggak. Nggak ada? Tidak. Nanti silahkan. Halo, ini siapa? Muhammad. MIPA 2, saya nggak kenal. Saya nggak ngajar, maksudnya saya nggak ngajar kelas 12 MIPA 2. Oke. Nanti siapapun yang penting murid SMA 1-10 boleh ikut dalam webinar kelas Soulmate Sabtu sore. Kalau ada lagi soal UTBK, soal masuk STIS, UTBK, terus TIU, CPNS, apapun deh yang matematika kita bisa bahas di Sabtu sore. Usahakan kerjakan dulu, jadi nanti tinggal pemahaman soal aja. Sebelum ditutup, ada yang mau ditanyakan lagi? Tidak ada? Ada? Tidak. Ya, oke. Saya akhiri, semoga ilmunya bermanfaat. Sampai jumpa Sabtu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.